Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi kita ke pembelajaran jarak jauh. Dalam online gitu. Pembelajaran Online. tematik 3F subtema 4. Baik, di tema 3F subtema 4 ini kita akan membahas tentang mengukur luas benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, sebelum ke materi, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, solih-solihah, sebelum ke pembelajaran atau ke materi pembelajaran hari ini, kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran materi yang akan kita sampaikan ya. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan cara menentukan luas permukaan benda dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret ya, atau benda yang nyata. Kedua, kalian mampu menentukan luas bidang bangun datar dengan menggunakan petak satuan. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan ya. Baik, sebelum ke materi pembelajaran, Bapak akan bertanya terlebih dahulu ya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan satuan tidak baku? Tahu tidak? Ada yang tahu? Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang jumlah ukurannya tidak tentu atau tidak pasti. Nah, dalam mengukur suatu benda itu bisa diukur dengan satuan tidak baku dan satuan baku. Kalau satuan baku itu satuan yang jumlah ukurannya sudah pasti. Contohnya penggaris, meteran, terus apalagi timbangan. Itu satuan yang baku ya. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang satuan tidak baku. Satuan yang jumlah ukurannya tidak tentu atau tidak pasti. Contohnya alat pengukurnya yaitu bisa dengan buku, kertas warna, daun, dan lain-lainnya. Ada juga untuk mengukur yang tidak baku, mengukur panjang seperti itu bisa dengan menggunakan jengkal, bisa dengan depak ya, dan lain-lain. Nah, solih-solihah, untuk mengetahui lebih jelas tentang menghitung dengan satuan tidak baku, Bapak akan memberikan contoh, yaitu menghitung luas permukaan meja yang ada di kelas. Nah, seperti apa caranya? Yang pertama, cara mengerjakannya, kalian bisa melihat contoh gambar yang ada di samping, atau kalian bisa melihat contoh gambar yang ada pada halaman 137 dan 138, yaitu dengan cara meletakkan buku kalian di atas meja secara berurutan dan tidak boleh ditumpuk. Dilihat gambarnya ya, seperti itu. Ingat, ukuran bukunya harus sama
supaya kalian gampang untuk mengukurnya. Kalau bukunya tidak sama, pasti luas permukaan meja tersebut ada yang tidak tertutup, ya. Contohnya, bukunya yang satu kecil, yang satu besar, jadi nanti tidak seimbang. Diusahakan bukunya atau ukuran bukunya harus sama. Nah, dalam hal ini kalian nanti mendapatkan jawabannya itu tidak bakal sama dengan teman-teman yang lain, karena bisa jadi ukuran buku teman-teman kalian itu berbeda-beda. Jadi itulah yang dinamakan satuan tidak baku, atau bisa juga sama asalkan bukunya yang dipakai ukurannya sama. Seperti itu ya. Jadi jawabannya pasti akan sama jika ukuran buku yang dipakai sama, dan pasti berbeda jika ukuran buku yang kita gunakan berbeda juga. Seperti itu ya, solih-solihah. Baik, cara kedua yaitu dengan cara menggunakan kertas berpetak. Jadi untuk menghitung luas suatu bidang bisa menggunakan tadi buku, batu, daun yang disimpan di atas meja tersebut, atau yang kedua yaitu dengan menggunakan kertas berpetak. Nah, kertas berpetak itu seperti ini ya, selih-selihah. Nah, caranya yaitu kalian bisa memberikan nomor pada setiap petak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengalihkan banyak petak mendatar dengan banyak petak menurun. Ada halaman 149. Kalian bisa melihat di buku ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita latihan ya, yaitu dengan cara yang pertama dengan memberikan angka pada setiap petak. Nah, di sini Bapak membuat suatu luas bidang datar yang berpetak. Nih, kalian pertama berarti menulis angka atau nomor pada setiap petak tersebut. Contohnya, nih ada 1, 2, 3, 4 sampai ke angka 24. Jadi luas suatu bidang datar tersebut yaitu ada 24 petak satuan. Seperti itu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan mengalihkan banyak petak mendatar dengan banyak petak menurun. Kalian hitung dulu yang pertama banyak petak mendatar. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak yang mendatar. Dan yang kedua, kalian hitung petak yang menurun. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi luas suatu bidang tersebut 5 dikali 4, yaitu 20 petak satuan. Seperti itu ya cara menghitung luas suatu bidang dengan menggunakan kertas berpetak. Jadi ada dua cara, dengan memberi nomor atau angka pada setiap petak, dan dengan mengalihkan banyaknya petak mendatar dan banyaknya petak dengan banyaknya petak menurun. Itu cara menghitung luas suatu bidang. Baik, materi hari ini sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya.
Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah kalian pahami dan mudah dimengerti. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugasnya mengerjakan soal latihan halaman 150 dari nomor 1 sampai 5. Nanti kalian foto dan kirim ke walas kalian masing-masing. Terima kasih.